Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pernafasan pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa sih arti bernapas? Ya, bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Sistem pernafasan pada hewan tentu tidak sama dengan manusia. Jika sistem pernafasan pada manusia menggunakan paru-paru, sedangkan pernafasan pada hewan bermacam-macam. Ada yang bernafas dengan paru-paru, ada yang menggunakan insang, kulit, hingga trakea. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang pernafasan pada cacing atau kita spesifikasikan pada cacing tanah atau vermes. Ya, cacing tanah termasuk salah satu hewan invertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Cacing bernafas dengan menggunakan seluruh permukaan kulitnya yang basah dan lembab. Dengan permukaan kulit yang basah dan lembab ini memudahkan cacing untuk mengikat oksigen masuk ke dalam tubuh cacing. Selain itu, dengan kulit yang lembab, karbon dioksida juga lebih mudah dikeluarkan. Di sini dapat dilihat gambarnya ya anak-anak, bahwa di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Kemudian pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pernafasan pada serangga. Alat pernafasan pada serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Bisa dilihat contohnya adalah lebah. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Ya, bisa dilihat di sini. Ada contoh untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka.
Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Salah satu contohnya yaitu katak. Katak termasuk ke dalam hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat dan sistem pernafasan pada reptil. Ya, di sini ada beberapa contoh reptil ya. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke... Di sini Bu Guru ambilkan contoh. Ada gambar paru-paru dan salah satu contoh hewan reptil. Paru-paru pada reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan tekstur seperti spons. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Ya, di sini contohnya adalah burung. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Biasanya, kantong ini disebut dengan pundi-pundi udara. Oke, selanjutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, ikan duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Bisa dilihat di samping dengan gambar organ pernafasan dari kuda. Selanjutnya, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.